Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib ala Rasul Fahim. Syukur Alhamdulillah, banyak bersyukur kepada Allah yang mana sampai saat ini kita masih berkesehatan, keimanan. Jika bosan kita melaksanakan sholat subuh secara jauh. Selawat serta salam tetap kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan mendapat sepahan beliau. Ya amin amin ya rabbal alamin. Hadis ketujuh yang artinya sebagian ulama mengatakan bahwa disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, niscaya subhanallah, niscaya Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan rezekinya. Yang kedua, diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, diberikan catatan amal melalui tangan kanannya. Keadaannya telah diterangkan dalam surat Al-Haqqah secara terperinci, yaitu disebutkan menerima catatan dari tangan kanan mereka sangat gembira dan menunjukkannya kepada setiap orang. Dan keempat, melintasi sirat seperti kilat. Yang kelima, masuk surga tanpa hisab. Barang siapa yang malas dalam sholat, Allah SWT akan menyiksanya dengan 15 siksa. 5 siksa di dunia, 3 siksa ketika mati, 3 siksa dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksa ketika keadaan di dunia. Yang pertama, dicabut keberkahan umurnya. Yang kedua, dihapus ciri-ciri kesolehan dari wajahnya. Yang ketiga, seluruh amal perbuatannya tidak diberi pahala oleh Allah SWT. Dan keempat, doanya tidak diangkat atau diterima. Yang kelima, tidak mendapatkan bagian dari doa yang orang-orang soleh. 3 siksa saat kematian. Yang pertama, mati dalam kehinaan. Yang kedua, mati dalam kelaparan. Yang ketiga, mati dalam kehausan. Walaupun diminumkan kepadanya seluruh air lautan, di dunia ini tidak akan menghilangkan rasa dahaganya. 3 siksa dalam kubur. Yang pertama, dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang nusuk kiri dan kanannya saling bersilangan. Yang kedua, dinyalakan api dalam kuburnya, dan ia diberguling-guling dalam api itu siang dan malam. Yang ketiga, Allah SWT memasukkan ke dalamnya kubur ular. Ke dalam kuburnya ular berbisa bernama Sujaul Pro. Yang kedua, matanya dari api dan kukunya dari besi yang panjang, setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik ke badannya dengan suara seperti halilintar yang menyambar. Aku adalah Sujaul Pro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu dari subuh sampai terbit matahari, karena kamu telah melalaikan sholat subuh dengan subuh hingga terbit matahari. Memukulmu dari zuhur sampai asar, sebab kamu telah melalaikan sholat zuhur sampai asar. Memukulmu dari asar sampai maghrib, sebab kamu telah melalaikan sholat asar sampai maghrib. Memukulmu dari maghrib sampai isya, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib sampai isya. Memukulmu dari isya sampai subuh, karena kamu telah melalaikan sholat isya sampai subuh. Membenamkan ke tanah sedalam 70 hasta. Dia terus disisa seperti ini dalam kuburnya sampai hari kiamat. 3 siksa dalam hari kebangkitan. Yang pertama, dihisap dengan sangat berat. Yang kedua, dimurkai oleh Allah SWT. Yang ketiga, dilemparkan ke dalam neraka.
Semua berjumlah 14, satu tidak disebutkan oleh perawi. Riwayat lain menyebutkan barang siapa melalaikan sholat, ia datang pada hari kiamat dan tertulis di wajahnya 3 berisi tulisan, yaitu baris, yaitu yang pertama, wahai orang yang menyanyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang dikhususkan untuk menerima murka Allah SWT. Dan baris yang ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia, maka hari ini kamu berputus asa dan haraman dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faedah: meskipun saya tidak menjumpai hadis ini dalam seluruh kitab hadis berterpikir dari satu riwayat, namun mengenai pahala dan azab dalam hadis ini banyak dikuatkan oleh hadis-hadis lain dengan riwayat yang berbeda-beda. Sebagian hadis telah disebutkan dan yang lain akan disebutkan di bawah ini. Siksa-sisa yang telah disebutkan dalam hadis tersebut adalah kecil dibandingkan dengan ancaman yang dikandungkan dalam riwayat yang pertama, yang menyatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat telah keluar dari Islam. Yang pasti, apapun siksa yang telah disebutkan atau akan disebutkan adalah merupakan balasan yang semestinya mereka terima dari perbuatannya. Akan tetapi, walaupun mereka berhak mendapatkan siksa, peluang untuk diampuni masih ada. Allah SWT berfirman, Innallaha la yafir an-nas an bihi wa yampiramam zalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni dosa yang selain itu bagi siapa yang dikehendakinya. Menurut ayat di atas dan menurut ayat hadis yang lain, Allah SWT berkenaan dengan mengampuni, maka sungguh bernasib mujur orang itu. Disebutkan dalam beberapa hadis bahwa pada hari kiamat Allah SWT akan mengadakan 3 sidangan pengadilan. Yang pertama, pengadilan antara kufur dan Islam, yang di dalamnya tidak ada pengampunan sama sekali. Yang kedua, pengadilan hak sesama hamba. Orang yang punya tanggungan harus membayar tanggungnya kecuali bila dimaafkan oleh orang-orang yang punya hak. Yang ketiga, pengadilan terhadap kewajiban dalam menunaikan hak Allah SWT. Dalam sidang ini, pintu ampunan Allah SWT terbuka lebar. Atas dasar ini, hendaknya kita memahami bahwa segala perbuatan kita ada balasan. Namun, kasih sayang Sang Maharaja tidak terbatas. Subhanallah. Itu berapa ya ancaman orang yang meninggalkan sholat. Insya Allah kita bisa memahami dan menjalankan apa yang diperintahkan Allah SWT kepada beliau. Semuanya kita tutup dan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.